Halo, saya dengan Elan Suswi Anggraini. Di sini saya sebagai Direktur of Human Resource dari Hotel Bumi Surabaya. Sebenarnya saya bergerak di HR sudah mulai dari tahun 2010. Jadi memang dari beberapa hotel, kemudian yang terakhir kemarin di 2 tahun terakhir di Hotel Bumi Surabaya. Jadi memang cukup banyak hotel yang sudah disinggahi, sehingga akhirnya sekarang kita tetap stay di Hotel Bumi Surabaya. Sebenarnya HR itu unik ya, unik artinya gini, kita bagaimana kita menghandle orang, artinya orang ini macam-macam, kemudian punya sifat macam-macam. Nah, bagaimana cara kita bisa memotivasi mereka atau mendevelop mereka sesuai dengan visi dari perusahaan, dan itu tidak mudah, tapi artinya kita akan banyak berkecimpung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu saya pikir sesuatu yang menyenangkan, tidak pernah membosankan ya. Apalagi HR saat ini juga berkembang. Jadi kalau kita lihat zaman dulu itu HR hanya dikenal sebagai personel atau mungkin administrasi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali skill up yang harus dimiliki oleh seorang HR. Sampai dengan saat ini kita pada posisi sebagai HR business partner dalam suatu perusahaan. Jadi kebetulan saya S1 di teknik di ITS, kemudian baru S2-nya yang memang mendalami tentang manajemen sumber daya manusia. Ya, that's why sampai sekarang memang yang dipegang juga manusia sebagai HR ya, gitu. Waktu itu pemikiran saya gini, pada suatu perusahaan itu pasti ada 3 hal, ya kan, teknik, finance, dan SDM. Jadi saya berpikirnya teknik sudah belajar, nah sekarang harus belajar tentang bagaimana cara mengelola SDM yang itu memang bagian terpenting juga dalam suatu pengelolaan perusahaan. Kendalanya cukup macam-macam, jadi kembali lagi karena yang kita handle manusia, kita tidak bisa menerapkan menghandle satu orang dengan orang yang lain itu hal yang sama. Jadi kita harus tahu timing, kemudian harus tahu sifatnya dia, kemudian harus tahu bagaimana cara kita masuk ke dia supaya apa yang akan kita sampaikan ke mereka itu bisa diterima dengan baik gitu. Karena memang ya manusia macam-macam ya. Kita juga mempelajari hampir semua sifat yang ada di SDM supaya apa? Supaya dalam pelaksanaan untuk kita masuk ke dalam mereka itu bisa berjalan dengan baik. Di Hotel Bumi Surabaya kita memanage hampir 250 lebih karyawan ya. Jadi memang cukup unik dan cukup besar. Ya kita yang pertama pasti harus ada peraturan perusahaan yang harus kita sampaikan. Kemudian yang kedua, namanya kita manusia, pasti dalam mengarahkan untuk mencapai visi perusahaan kita harus kasih pengertian kepada mereka. Oh sebenarnya perusahaan ini arahnya kemana. Kemudian bagian mereka apa sih untuk mensupport visi dari perusahaan tersebut, sehingga bareng-bareng kita di sini bersama untuk mengarah. Makanya tadi saya bilang HR sekarang lebih kepada business partner, artinya memang kita menyesuaikan dengan apa visi dari perusahaan. Makanya ada company culture juga yang memang harus kita jaga, karena itu salah satu juga untuk cara kita mencapai apa yang sudah menjadi visi dari perusahaan tersebut. Kalau kita ngomong peran HR itu sendiri cukup besar, karena apa? Karena yang pertama, salah satu tugas HR adalah recruitment. Nah, di situ kita harus paham nih, harus mapping, harus tahu orang seperti apa yang kita butuhkan, ya kan? Kemudian setelah kita dapat karyawan yang kita rekrut, tugas yang kedua adalah mendevelop. Mendevelop itu juga sesuai dengan banyak hal. Yang pertama misalkan nih, dalam jangka waktu tertentu, misalkan ada perubahan dari perusahaan, itu juga alurnya harus kita ikutin. Kemudian development itu proses, jadi tidak bisa instan. Jadi artinya di situ setiap dekade untuk development itu kita harus membuat mapping yang pas, sehingga hasil dari development itu yaitu produktivitas karyawan itu sesuai dengan apa yang perusahaan
inginkan, sehingga jalannya dalam mencapai visi perusahaan bisa mensupport dengan maksimal. Sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali. Apalagi kita kemarin sampai saat ini bisa dibilang masih masuk ke dalam pandemik ya. Jadi banyak yang harus kita sesuaikan. Jadi mulai dari budaya, menjaga motivasi, kemudian upskilling atau new skilling. Nah, itu yang harus kita pikirkan sesuai dengan kondisi saat ini yang ada seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali dan memang tidak mudah untuk survive di industri yang saat ini masih dalam kondisi pandemik. Tapi bagaimanapun karena HR juga mempunyai peran yang penting dalam mensupport suatu perusahaan atau bisnis, maka apapun akan kita lakukan. Arahnya perusahaan kemana, kemudian SDM-nya dari posisi yang mana, nah itu akan terus kita jalankan beriringan dengan visi perusahaan. Jadi tantangannya memang kalau bisa dibilang cukup tertantang, sangat tertantang sekali. Tapi yang pasti untuk melewati itu semua, saya pribadi sebagai HR harus settle terlebih dahulu ya, secara mental, kemudian harus positive thinking dan lain sebagainya. Memang seperti yang saya bilang tadi, pandemik cukup menantang untuk semua perusahaan, dimana kalau kita lihat apalagi perhotelannya banyak yang tutup, drop dan lain sebagainya, maka kita harus membuat skema yang sesuai dengan yang ada sekarang. Jadi misalkan terkait dengan salary, kemudian kita tidak bilang untuk mengurangi karyawan, tapi lebih menata kembali efektivitas kerjanya karyawan, yang mana ada salah satu lagi di situ tantangan kita harus memikirkan nih healthy-nya mereka seperti apa, karena pandemik kan artinya COVID yang kita lihat itu kita tidak pernah tahu menularnya sedetail apa. Nah, tapi kita akan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan yang seiring pemerintah keluarkan. Jadi itu cukup untuk membantu. Yang pertama mereka cukup sehat, tetap sehat ya. Kemudian tetap produktif. Dan yang terakhir kita selalu sharing support untuk bersyukur untuk bisa menaiki kapal ini bersama. Kita akan melihat nih bisnis kedepannya dari hotel seperti apa, karena gini, setiap bulan kita akan memonitoring bisnis profit and loss dari suatu perusahaan, khususnya Hotel Bumi Surabaya. Nah, di situ kita bisa melihat forecast-nya seperti apa. Kemudian dari berita-berita yang ada di media sosial terkait politik kedepannya seperti apa. Nah, pada saat kita sudah berdiskusi, di sini ada yang namanya eksekutif komite, semuanya berdiskusi dan kita memforecast kedepannya seperti apa. Setelah ada hasilnya, maka kita akan membuat suatu planning untuk mempersiapkan SDM apa yang akan kita pakai atau SDM apa yang akan kita strategikan dalam menjalani atau mengoperatkan bisnis ke depannya seperti itu. Apakah kita akan berfokus pada development atau berfokus kepada regenerasi atau upskilling atau new skilling. Nah, itu yang masuk ke dalam planning dari HR ke depannya. Sangat cocok sekali saya bilang ya, karena kita perempuan sebagai ibu ya. Artinya pada saat saya bilang semua karyawan ini kita anggap sebagai anak ya kan. Pada saat nakal ya apa yang harus dilakukan, kemudian pada saat pinter atau baik atau punya performance bagus ya kita harus kasih reward dan lain sebagainya. Jadi sentuhan-sentuhan itu yang membuat karyawan itu akan menjadi nyaman sehingga mereka bisa mempunyai produktivitas yang lebih baik lagi. Mungkin karena sudah lama ya, jadi sekarang sudah otomatis. Artinya pada saat kita berada di lingkungan kerja, kita sudah klik di lingkungan kerja. Kemudian balik ke rumah ya kita sudah harus settle sebagai ibu rumah tangga. Artinya semua itu berjalan sesuai dengan experience yang sudah kita jalankan. Jadi waktu yang menentukan dan time management pasti harus kita gunakan dengan baik. Karena waktu yang hanya 24 jam satu hari, kerja 8 jam, sebenarnya tidak cukup kalau kita bilang harus memikirkan planning, strategi dan lain sebagainya. Tapi di situ kita harus mengupskill kita untuk bagaimana efektif, bagaimana efisien dan tepat yang lebihnya, sehingga kita
bisa punya fokus yang lebih luas lagi ke depannya. Satu hal yang harus kita review mindset kita adalah prioritas dalam pekerjaan itu bukan tergantung dari kita, tapi tergantung dari pekerjaan. Artinya kita harus melihat apa yang menjadi penting dalam skala pekerjaan. Jadi bukan skala pribadi ya. Kadang kalau skala pribadi kita lihat, nanti karena masih ada jam 4, jam 5 gitu. Tapi kalau skala profesionalisme kita lebih melihatnya, ini saat ini yang perusahaan butuhkan yang penting yang mana, seperti itu. Jadi pada saat kita berada di dunia profesional, ya secara pribadi itu yang harus kita nomor duakan. Yang pertama pastinya adalah kebutuhan untuk profesional. Yang pertama harus willing to learn, harus selalu mau belajar apapun itu. Jadi belajar dalam profesional tidak hanya kita dapatkan atau kita harapkan dari perusahaan, tapi kita juga harus menyisakan waktu untuk belajar di luar yang diajarkan oleh perusahaan. Sehingga banyak dari sistem-sistem yang baru yang kita paham, kita up to date, karena memang seiring berkembangnya zaman kita sudah tidak bisa menggunakan sistem yang konvensional, dan itu butuh effort dari kita untuk mengerti, untuk memahami bahwa kita memang harus selalu belajar seperti itu. Kemudian tidak pantang menyerah, kemudian tidak males. Kalau yang anak sekarang selalu lihat sosmed, kita bilangnya mager ya, males gerak. Nah itu memang sangat challenge sekali untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi mereka harus punya konsistensi di situ. Jadi tanpa konsistensi mereka tidak akan bisa lancar ya ke depannya gitu. Ya, misalkan kita ngomong sekarang sosial media. Saya sangat mensupport setiap orang atau setiap karyawan mempunyai personal branding ya. Dari situ bisa dimulai dari sosial media yang ada, sehingga pada saat kami sebagai HR suatu saat menginterview salah satu karyawan, kita bisa melihat behavior mereka juga dari sosmed mereka masing-masing. Jadi itu juga salah satu hal yang penting untuk menunjukkan bagaimana sih positifnya mereka, kemudian sisi dari mereka, kemudian antusiasme dari mereka, itu sebenarnya bisa kita pelajari dari cara mereka untuk berada di sosial media itu. Maka dari itu saya berpesan kepada yang masih muda-muda harus lebih bijak untuk menggunakan sosial media, karena terkait dengan karir itu sangat berarti sekali, karena ada personal branding di situ yang bisa menentukan ya apakah kita sesuai dengan perusahaan tersebut atau tidak. Prinsipnya konsisten. Jadi saya konsisten kapan saya harus berada di keluarga, kapan saya harus berada profesional, kapan saya harus me time. Jadi ketiga prinsip itu kita hubungkan dengan konsistensi. Jadi di situ akan balance, akan imbang. Kapan saya harus fokus pada saat bekerja, kapan saya harus fokus pada saat saya harus di rumah tangga, kemudian kapan saya harus fokus pada saat saya harus me time. Karena bagi saya reward untuk saya sendiri, saya membutuhkan me time. Dan memang harus konsisten ketiga hal tersebut. Sangat penting sekali ya, karena sebagai perempuan kita harus bisa mandiri atau independen. Saya pernah membaca suatu teori psikologi. Jadi kita sebagai perempuan, salah satunya sebagai ibu, itu sebenarnya nanti anak kita akan seberapa menilai kehidupan itu dari sisi ibunya. Jadi kalau dia melihat ibunya itu orang yang rajin, orang yang konsisten, orang yang kreatif, orang yang bermanfaat, maka keturunan kita atau anak kita akan bisa meneruskan itu. Jadi sebenarnya fungsinya tidak hanya dalam diri kita sendiri, karena sebagai makhluk sosial kita punya keluarga, dan kita akan berharap keluarga kita akan bisa termotivasi mengikuti apa yang kita jalankan saat ini, seperti itu. Halo, saya dengan Ellen Siswi Anggreni, Director of Human Resource Hotel Bumi Surabaya. Jangan lupa klik www.womanblitz.com for your daily inspiration.